Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manasih, selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berjumpa dalam alur film Moonfall. Film Moonfall mengisahkan sebuah kekuatan misterius yang berupaya mengeluarkan bulan dari orbitnya dan menabrak bumi. Moonfall menampilkan bagaimana perilaku manusia saat berada di tengah bencana, sikap dan naluri kala menghadapi bahaya, hingga insting bertahan hidup umat manusia dan keserakahannya. Apa kira-kira upaya yang akan diambil oleh manusia untuk menyelamatkan peradaban? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ditayangkan 3 astronot yang sedang bertugas di luar angkasa. Mereka Brian Harper, Alan Marcus, dan Yosinda. Ketika mereka bertugas, salah satu dari mereka melihat makhluk asing yang sedang menuju mereka dan menghantam tubuh astronot bernama Brian dan Alan yang sedang berada di luar pesawat. Alhamdulillah Brian sempat melarikan diri menuju pesawat. Namun naas bagi Alan karena tidak bisa menyelamatkan diri hilang di luar angkasa. Brian masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan diri dan membawa pesawat pulang ke bumi bersama Yosinda yang sedang pingsan. Setelah tiba di bumi, Brian langsung menjelaskan kejadian tersebut kepada penduduk bumi. Namun NASA tidak percaya dan menganggap Brian telah gila. Sedangkan Joe yang saat itu pingsan tidak bisa membantu menjelaskan. Akhirnya mengakibatkan karier Brian harus hancur. Tak hanya itu, hal itu menambah beban bagi Brian karena rumah tangganya juga berantakan. Istrinya yang bernama Brenda dan putranya yang bernama Sonny pergi meninggalkannya untuk ke daerah lain. Setelah kejadian itu, 10 tahun kemudian diperlihatkan seorang ahli teori konspirasi dan penggila dunia astronomi yang bernama Casey. Saat itu Casey nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan salah satu dosen astronomi di Universitas California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit di bulan. Saat Casey sedang bekerja, mendapatkan email yang berisi informasi aktivitas bulan yang tidak biasa. Dengan berbekal semua informasi itu, Casey pun mencoba menghubungi NASA, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Sementara itu ditayangkan kehidupan Joe. Ia masih bekerja di NASA dan tinggal bersama dengan putranya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh bernama Niken. Keesokan harinya Joe mendapatkan info bahwa orbit bulan telah berpindah mendekat ke arah bumi. Selain itu mereka juga melihat sebuah energi misterius yang tiba-tiba keluar dari kawah bulan. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari NASA, Casey pun mengumpulkan semua data-data dan membawanya ke sebuah museum untuk diberikan kepada Brian yang kebetulan mengajar di sana. Namun sayang, Brian tidak percaya dengan apa yang diinfokan Casey dan hanya menganggapnya sebagai seorang penggila teori konspirasi. Kemudian Brian pun meminta penjaga untuk segera mengusir Casey. Karena frustasi, Casey pun melemparkan semua datanya yang sudah ia kumpulkan. Selesai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang mengatakan kalau Sonny, putra mereka, ditangkap polisi karena kasus ngebut-ngebutan di jalan. Sedangkan Brenda sendiri sekarang sudah menikah dengan lelaki lain bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri, yaitu Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu, Brenda pun meminta Brian untuk datang ke persidangan dan membebaskan anak mereka.
Ketika sedang sidang, Brian tidak bisa menahan emosinya dan terus menginstruksi perkataan hakim, sehingga sang hakim kesal dan memutuskan untuk menunda persidangan sampai minggu depan. Dan itu otomatis membuat Sony harus ditahan sampai 1 minggu ke depan. Di saat lain, di waktu yang sama, ada info tentang keluarnya bulan dari orbit dan mendekat ke arah bumi. Kini mulai viral di mana-mana, semua masyarakat pun panik dan mulai meminta klarifikasi dari NASA. Karena tidak ingin adanya keributan, pihak NASA pun terpaksa berbohong dan membantah semua info tersebut. Namun nyatanya hal itu tidak bisa membuat masyarakat tenang, sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang panik dan mencari tempat berlindung yang baik. Cepat atau lambat, orang-orang mulai percaya dengan teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey, dan NASA pun tidak sanggup lagi menyembunyikan hal tersebut. Casey percaya bahwa bulan diciptakan oleh alien dan di sana terdapat sebuah ruangan besar yang menjadi pusat kendali. Mengetahui hal itu, Brian pun pergi mencari data yang sebelumnya diberikan oleh Casey di tempat sampah yang ada di museum. Kemudian ia pun pergi menemui Casey untuk menanyakan teori. Terlihat masyarakat masih panik dan terlihat pula di situ Casey sedang berbicara dengan Brian. Pada saat yang sama, NASA mengirimkan beberapa astronot untuk mengecek keadaan bulan yang ada di kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat untuk mengecek kedalaman lubang tersebut, namun setelah masuk ke dalam 25 km, benda itu tiba-tiba kembali naik dan disertai dengan datangnya suam yang sangat besar. Itu pun langsung menyerang para astronot dan menewaskan mereka. Sementara itu, di bumi, air laut perlahan-lahan mulai naik dan menyebabkan tsunami. Casey dan Brian sedang berada di aula hotel juga menjadi korban terhantam air laut yang masuk. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan, dia berasumsi kalau bulan adalah artificial intelligence. Hal ini pun membuat pemimpin NASA menjadi takut. Jadi, dia pun memilih untuk mengundurkan diri dan pergi menyelamatkan keluarganya. Dan sebelum hal yang buruk terjadi, dia menunjuk Jacinda sebagai pemimpin NASA. Setelah itu, Joe langsung meminta bantuan pihak militer untuk menghancurkan EAI yang ada di bulan. Namun pihak militer malah sepakat untuk menghancurkan EAI tersebut dengan menggunakan bom nuklir yang mereka tak berpikir bahwa tindakan itu justru sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua warga untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disiapkan. Joe lalu mengirimkan Michael dan Jimmy untuk berlindung di sana. Setelah itu, Joe pun menghubungi mantan suaminya, yaitu Jenderal Davidson, untuk menghentikan rencana pihak militer. Karena Joe yakin mereka bisa menghancurkan EAI tanpa harus membahayakan banyak orang. Jenderal Davidson pun mengiyakan hal tersebut. Joe kemudian berpamitan pada keluarganya dan meminta putranya untuk bergabung dengan orang-orang. Sementara itu, di hotel, Brian dan Casey dijemput oleh beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Sesampai di NASA, dia menunjukkan video yang diperlihatkan oleh EAI yang ada di bulan, dan hal itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Oleh sebab itu, Joe meminta Brian untuk kembali ke NASA. Setelah Brian setuju, barulah mereka mulai mempersiapkan semuanya untuk memulai perjalanan ke luar angkasa dan menyelesaikan semua masalah di bulan. Ketika sedang mempersiapkan semuanya, Sony dikeluarkan dari penjara dan dibawa menemui Brian. Di sana, Brian tak bisa berlama-lama, jadi ia pun berpesan pada Sony agar ikut dengan rombongan yang lain untuk berlindung di dalam bunker. Sebelum memulai perjalanannya ke bulan, guncangan besar pun akhirnya terjadi. Brian merasa tidak akan meninggalkan bumi dalam keadaan seperti itu, jadi ia pun meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu.
Saat semua orang sudah pergi, dua pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey ternyata sangatlah akurat. Mendengar hal tersebut, Joe kemudian mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan bersama dengan Brian dan Casey. Sementara Sonny, Jimmy, dan Michael diminta untuk segera pergi ke bunker dan berlindung di sana. Singkat cerita, di saat keberangkatan mereka, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun hal itu pula membuat air laut naik seolah-olah akan menenggelamkan mereka. Bersyukur, Brian berhasil mengendalikan pesawat dengan baik. Begitu pula dengan Sonny yang berhasil membawa Michael dan Jimmy menjauh dari sana. Tak lama kemudian mereka pun sampai di stasiun luar angkasa. Di sana mereka berhenti. Namun mereka hanya sebentar karena penampakan bulan yang sudah semakin dekat dengan bumi, dan dengan arahan Casey mereka pun mulai mendekati bulan. Di bumi, Sonny dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan orang yang ingin merampok mobil dan tas mereka. Karena hal itu terjadi di hamparan salju, mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan. Di tengah perjalanan, mereka pun dikejutkan dengan adanya hujan meteor dari serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Oleh sebab itu, Sonny, Jimmy, dan Michael harus berjuang menghindari hujan meteor tersebut, sekaligus melawan gravitasi bulan yang menarik mereka. Perjalanan cukup jauh dan akhirnya Sonny dan yang lainnya sudah sampai di kediaman Brenda. Karena mereka tak bisa berdiam diri di sana, mereka pun terpaksa harus keluar dan pergi ke arah bunker. Tentunya kali ini mereka harus menyiapkan semua perlengkapan, terutama oksigen, karena atmosfer bulan yang telah menyebar di bumi. Kembali ke bulan, Brian, Casey, dan Joe kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan Swarm. Namun Swarm itu malah mendekati pesawat mereka. Bersyukur Brian dengan cepat menyadari kalau Swarm itu tertarik pada teknologi, sehingga ia pun dengan cepat menghancurkan benda-benda yang mungkin menarik perhatian Swarm. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke dalam kawah ke dalam kurang lebih 25 km, tentunya dengan mesin pesawat yang telah dimatikan agar tidak memancing Swarm. Ketika sampai di dalam kawah, mereka pun menyadari kalau semua teori konspirasi Casey ternyata benar, di mana bulan adalah sebuah megastruktur. Setelah itu, mereka pun kembali meluncurkan bom untuk meledakkan Swarm. Namun, pesawat mereka kali ini tiba-tiba bergerak sendiri dan tiba-tiba menghilang kendalinya, sehingga mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga Brian, Casey, dan Joe sama-sama tidak sadarkan diri atau pingsan. Setelah itu, Joe dan Casey pun terbangun, namun anehnya mereka tidak menemukan Brian. Kemudian mereka keluar dari pesawat dan mereka pun sangat terkejut karena gravitasi di bulan sama dengan gravitasi yang ada di bumi. Ketika hal itu terjadi, di bumi pun para perampok yang sebelumnya muncul kali ini mengejar Sonny. Kemudian Sonny dan yang lainnya berusaha melewati badai demi bisa kabur dari para perampok. Setelah lolos dari para perampok, mereka pun mendapatkan telepon dari Jenderal Davidson yang menanyakan keberadaan Jimmy. Ketika itu, Sonny berkata kalau Jimmy dalam keadaan aman bersamanya, namun Joe dan Brian masih ada di bulan.
Dengar hal tersebut, sontak saja Jenderal Davidson sangat terkejut karena pihak militer akan segera meluncurkan nuklir yang akan menghancurkan EAI yang ada di bulan. Di tempat lain, ditayangkan Brian yang sudah terbangun berada di ruangan putih. Dia terkejut karena dia bersama Sonny yang masih kecil. Sonny mengatakan kalau ia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian sebagai seseorang yang paling berharga di kehidupan Brian. Sonny KW mengatakan kalau di zaman dahulu, nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI di bulan, dan ke suatu ketika AI yang mereka ciptakan sendiri tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nano teknologi. Makhluk nano itu untuk membunuh semua makhluk biologis. Kemudian nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Karena itu, ia ingin menghancurkan bulan karena ingin peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Brian akhirnya sadar dan menyampaikannya pada Joe dan Casey. Dan mereka bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dan memancing swarm untuk dihancurkan. Di bumi, Tom yang sedang berjalan dengan putranya memberikan tabung oksigen untuk anaknya agar selamat. Di saat yang sama, hujan meteor pun jatuh dan mulai menyerang mereka. Keadaan itu membuat pihak militer bersiap menembakkan nuklir untuk menyelamatkan semua orang. Namun, Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukannya karena ia tidak ingin membunuh Joe yang masih berada di bulan. Dia justru menegaskan kalau dia sangat percaya pada Joe dan yakin Joe akan berhasil menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, Brian ingin mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka semua. Rencana Brian gagal karena Casey telah menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Casey merasa Brian lebih pantas untuk hidup dan melanjutkan pekerjaannya sebagai astronot, sementara ia memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga pada akhirnya Casey pun berhasil selamat juga. Karena Casey telah berhasil menghancurkan swarm dengan menggunakan bom. Hal itu menyebabkan serpian-serpian bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi karena bulan kini sudah kembali ke orbitnya. Dengan keberhasilan tersebut, Jacinda dan Brian pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Casey yang ternyata masih hidup juga. Casey sama seperti Brian sebelumnya, yaitu di dalam pikirannya dia disambut dengan AI dalam wujud ibunya sendiri dan dipersilahkannya untuk tinggal di bulan. Film pun akhirnya selesai. Oke, sahabat Manasih, terima kasih telah menonton alur film ini. Sampai jumpa di alur film yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sahabat Manasih suka dengan alur film ini, silakan like dan subscribe ya. Terima kasih.